Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 5. Topik 5 membahas tentang penipuan komputer. Pendahuluan, saat sistem informasi akuntansi tumbuh semakin kompleks dalam memenuhi peningkatan kebutuhan informasi, perusahaan menghadapi risiko pertumbuhan bahwa sistem mereka mungkin dikompromikan. 4 jenis ancaman sistem informasi akuntansi yang dihadapi perusahaan. 1. Bencana alam dan politik. Sebagai contoh, kebakaran atau panas berlebihan, banjir gempa bumi, perang dan serangan teroris. Kedua, 4 jenis ancaman sistem informasi akuntansi yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, kesalahan software dan kegagalan fungsi peralatan. Sebagai contoh, kegagalan hardware dan software, kesalahan software, benturan sistem operasi, pemadam listrik dan fluktuasi. Yang ketiga, tindakan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan, kehilangan, kesalahan, kerusakan, salah menempatkan data, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, tindakan yang disengaja, kejahatan komputer seperti sabotase, penggunaan yang salah, pengungkapan data yang tidak diotorisasi, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, dan korupsi. Penipuan adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Secara legal untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada pertama, pernyataan, representasi, pengungkapan yang salah. Kedua, fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Ketiga, niat untuk menipu. Keempat, kepercayaan yang tidak dijustifikasi atau dibenarkan. Kelima, pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Penyalahgunaan aset seperti pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Kecurangan pelaporan keuangan adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh. Apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Siapa di sini? Pelaku penipuan komputer umumnya lebih muda, memiliki pengalaman dan kemampuan komputer. Pelaku penipuan ini lebih seperti kriminal kera putih, kriminal kera biru yang memperdaya orang lain dengan merampok mereka. Perbedaannya adalah mereka menggunakan komputer bukannya dengan senjata. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Mengapa? Pertama, karena adanya tekanan, dorongan, motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Mengapa melakukan penipuan? Yang kedua, karena ada kesempatan. Kondisi situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Yang ketiga, mengapa melakukan penipuan? Rasionalisasi. Alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan pelaku ilegal mereka. Penipuan komputer adalah sikap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan sebagai contoh. Pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, penghancuran yang tidak sah pada software, hardware, atau data. Cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Membuat penipuan agar tidak terjadi. Pertama, cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan membutuhkan pengawasan komite audit yang teraktif terlibat, independen dari Dewan Direksi. Kedua, menyelesaikan masalah, menjaga tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Ketiga, mengirimkan pesan mengenai tingkat perilaku etis dan integritas yang disyaratkan. Keempat, secara efektif mengawasi karyawan, termasuk memonitor kinerja mereka dan memperbaiki kesalahan mereka.
Cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dari segi meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Pertama, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Kedua, mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem. Ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang keempat, menyimpan semua aset, catatan, dan data. Cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dilihat dari segi meningkatkan metode pendeteksian. Yang pertama, dengan menginstal software pendeteksian penipuan. Yang kedua, mengimplementasikan hotline penipuan. Yang ketiga, memotivasi karyawan untuk melaporkan penipuan dengan mengimplementasikan penghapusan whistleblower. Yang keempat, mempekerjakan petugas keamanan komputer, konsultan komputer, spesialis forensik yang dibutuhkan. Cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dilihat dari mengurangi kerugian penipuan, menjaga asuransi yang memadai, menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi luar yang aman, menggunakan software untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari penipuan. Kesimpulan, cara perusahaan mencegah agar penipuan tidak terjadi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memeriksa pengendalian internal untuk menentukan efektivitas dalam mencegah penipuan. Pengendalian yang ada seperti memeriksa perubahan program dan lain sebagainya. Yang kedua, meletakkan pengendalian yang baru untuk mendeteksi penipuan, seperti melakukan rekonsiliasi laporan IRS dan pemotongan catatan penggajian. Yang ketiga, melatih karyawan mengenai kesadaran penipuan, pengukuran keamanan, dan isu etis. Materi dalam topik ini diambil dari buku Romney & Steinbach tahun 2015, Accounting Information System edisi ke-13, penerbit Pearson Educational Limited. Demikian materi topik 5, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.